Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para asatid, para bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan sehat wal afiyah dan diberikan kemudahan melangkahkan kakinya di tempat ini, di majelis ini. Insyaallah ini rumah dijadikan majelis akan menjadikan rumah yang barokah. Amin Allahumma amin. Di mana dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan kanjeng Nabi, maka sesuatu itu pun akan menjadi mulia. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita baru membahas mengenai tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertemu dengan para sahabat dan menanyakan kabarnya. Entah kenapa, memang mungkin sudah qadarullah, ya, takdir Allah. Tak lama kemudian membahas mengenai tentang ini, akhirnya terjadi musibah di Sumatera, Aceh, Padang, dan lain sebagainya. Kemudian juga anak daripada Ustadz Ahmad Syahrini juga kecelakaan. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, sehingga saya akan mengulangi sedikit mengenai tentang apa yang kemarin saya terangkan, karena sebagian ada yang hadir, sebagian ada yang belum hadir, karena kemarin ada belum selesai, belum tuntas. Ya. Wal maqalah al-khamisatu wal ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na fi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu al-khamisatu wal ishruna, maqalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabi faqala kaifa asbahtum. Diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada suatu saat, pada suatu hari, ala ashabihi, bertemu dengan para sahabatnya, ya. Faqala kaifa asbahtum, berarti tandanya ketemunya ini pagi, siang, sore, apa malam? Pagi, karena kalimatnya kaifa asbahtum. Kalau kata orang bulenya good morning, ya. Good morning sir, gitu kan. Kalau kata orang Jawanya piye kabar, ya, itu seperti itu. Ditanya sama Rasulullah para sahabat, bagaimana kabarnya di pagi ini, ya. Kemudian apa yang dijawab oleh para sahabat? Ai dakhaltum fi waqtis sabah, tegasnya kau masuk pada waktu pagi. Faqalu asbahna ay sirna fis sabah mu'minina billah. Kemudian para sahabat menjawab, saya pagi ini tetap masih menjadi orang yang beriman kepada Allah.
jalla wa ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat menjawab hal seperti itu, Rasulullah ingin menegaskan, kalau kau memang benar-benar orang beriman, maka Rasulullah ngomong apa lanjutnya? Wa ma alamatu imanikum. Apa tandanya, ciri-cirinya engkau beriman? Ya. Kemudian qalu nasbiru alal bala. Jawabnya para sahabat, kami bersabar atas ujian, atas cobaan yang Allah berikan. Ai al-imtihanu minallahi ta'ala, tegasnya ujian dari Allah. Ini yang terjadi pada diri kita. Ketika kita melihat saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh seperti itu, mereka banyak yang kesusahan, rumahnya hilang, harta benda yang dicari berpuluh-puluh tahun, namun dalam sekejap hitungan jam, ya bahkan hitungan detik bisa hancur, bisa hilang, ya, dengan kekuasaan Allah. Ketika diuji seperti itu, apakah mereka masih tetap beriman kepada Allah atau tidak? Maka ditanya, ya, kaifa asbahtum, gimana kabarnya kamu pagi ini? Kira-kira kalau kita nanya sama orang-orang yang lagi terkena musibah seperti itu, mereka bakal jawab apa? Nah, apakah masih saya beriman kepada Allah? Apakah dia merasa getun, merasa tidak ridho dengan ketentuan Allah, kejadian banjir seperti itu? Maka keimanan seseorang itu berbeda-beda, ya, macam-macam. Namun sahabat mengatakan nasbiru alal bala, kami tetap bersabar atas ujian yang Allah berikan. Ya kemarin anaknya Ustadz Ahmad Syahrini, minggu sebelumnya Pak Komar juga kena musibah. Tapi habis kena musibah wajahnya makin bercahaya ini. Seminggu, hampir 2 minggu enggak kena sinar matahari, jadinya makin putih. Biasanya berjemur, ya, kena sinar matahari, kelihatan sekarang wajahnya bersih, ya, klimis, pakai skincare kagak, pakainya wudu. Alhamdulillah. Semuanya ada apa? Ada hikmahnya pelajaran tersebut. Maka bersyukur kita, ya, diuji sama Allah tidak seberat seperti sahabat ataupun saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Padang. Mereka diuji sama Allah dengan ujian yang sangat berat. Ya, mulai dari keluarganya ada yang meninggal, ada yang hilang belum ditemukan. Ada seorang anak bayi yang entah kemana ibunya sampai sekarang belum ketemu. Ada yang kehilangan rumah yang dibangun sudah megah dengan kokoh, namun dengan kekuasaan Allah hancur lebur, hilang, tidak ada bekasnya. Hewan-hewan peliharaan dia yang begitu banyak yang dia banggakan, namun dalam sekejap pun hilang. Ya, maka apa yang mau kita banggakan? Kalau Allah sudah berkehendak, maka bisa kun fayakun. Maka mulai dari sekarang kita introspeksi diri, sejauh mana apa yang akan kita bawa bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahu akan terjadinya bencana seperti itu, karena merasa kayaknya hujan biasa aja, nggak terlalu besar. Tiba-tiba, ya, datang badai, datang air dari atas langsung ini. Sementara air yang dari sungai itu nggak begitu deras, tapi malahan air datangnya dari atas. Itu kan kayaknya mustahil. Biasanya banjir bandang itu dari sungai, itu malah justru dari atas. Dilihat dari CCTV gitu, orang kaget kok bisa banjir tiba-tiba, padahal hujannya rintik-rintik. Itu tidak disangka-sangka oleh banyak orang.
Tapi seperti itulah. Kemudian cirinya, tandanya orang beriman kepada Allah yang kedua yaitu apa? Ya. Wa nashkuru 'alar raha, dan kami bersyukur 'alar raha, ai di sini artinya ai al-ittisa'u fil ma'isyah, ya, kelapangan dalam ekonominya. Ya, orang bersyukur kalau dikasih kelapangan dalam hal ekonominya, dikasih kemudahan kerjanya, ngaji itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, tanda mensyukuri nikmat Allah yaitu menggunakan badan kita jami'ul arkan untuk beribadah kepada Allah. Karena banyak orang yang dikasih nikmat sama Allah, dikasih banyak, ya, mulai dari jabatan. Nanti kalau saya naik jabatan, saya bakalan makin semangat ngajinya, makin semangat ibadahnya. Setelah menjabat malah justru lupa. Nanti saya kalau sudah jadi orang kaya, punya mobil, punya rumah, dan punya pekerjaan yang mapan, saya bakalan rajin ngaji, saya bakalan rajin ibadah, dan lain sebagainya. Setelah dikasih, lupa. Itulah manusia terkadang seperti itu. Maka dengan adanya kita ngaji seperti ini, menjadikan satu apa? Menjadikan satu nasihat supaya kita selalu ingat bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, suatu saat kapanpun itu waktunya bisa, ya, sewaktu-waktu Allah bakalan ambil, dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita bersyukur malam ini bisa kumpul seperti ini ngaji, tiada lain ingin mencari ridhanya Allah, supaya kita ini selamat dunia akhirat. Ini merupakan satu hidayah taufik yang tak ternilai. Kenapa? Karena banyak di antara teman-teman kita yang biasa ngaji, yang biasa hadir di majelis, yang biasa sholat di masjid jamaah, entah kenapa yang dulunya rajin bisa jadi males. Maka hidayah seperti ini perlu dijaga, perlu dirawat. Kenapa? Karena tidak semua orang dikasih sama Allah mengenai tentang hidayah taufik seperti ini. Ya, banyak orang yang lagi punya kesibukan, hatinya itu kerentek, ya Allah, melihat orang bisa ngaji, kapan saya pengen bisa. Di hatinya ada kepengen ngaji. Namun apa? Disibukkan oleh dunia, mau nggak mau, ya, jadi akhirnya kagak bisa ngaji. Maka bersyukur kita punya waktu luang, sehat walafiat, ya, bisa ngaji. Semuanya ini karena apa? La haula wala quwata illa billah. Bukan karena kita ini punya kekuatan ataupun kita hebat atau apa, semuanya atas kehendak Allah. Mungkin dari doa kita, ya Allah, makanya jangan sampai lupa ketika doa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahasa kitanya, ya Allah, saya ini zalim, banyak dikasih nikmat sama Allah tapi tidak mempergunakan nikmatnya untuk beribadah taat kepada Engkau. Maka ampunilah aku. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni aku, maka nanti aku akan menjadi orang yang merugi. Kemudian apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadayt. Ya, di situ, ya Allah, ya, jangan sampai Engkau ambil cabut hidayah yang telah Engkau kasih kepada kami. Kita sudah dikasih hidayah taufik sama Allah. Jangan sampai, ya Allah, cabut kembali taufik hidayahnya sehingga aku kembali ke jalan yang tidak Engkau ridhoi. Maka ketika kita lagi sholat, baca surat Fatihah, ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu di hati kita ini kudu benar-benar, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang
lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang engkau ridhoi, jalan yang orang-orang engkau kasih nikmat, bukan jalan orang yang engkau benci, yang engkau murkai, bukan. Namun jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Maka syukuri ini nikmat, dijaga baik-baik ya. Kadang kita ngelihat, ya Allah, dulu kita punya teman rajin banget ke masjidnya, ke majelisnya. Sekarang diajakin ngaji, diajakin sholat jamaah, kagak bisa. Padahal dulu kita ini Masya Allah seneng banget majelis bareng. Tapi semuanya atas kehendak Allah, Allah yang punya kuasa. Akhirnya sudah susah untuk diajak lagi ke majelis. Maka kita sebagai teman doakan yang baik-baik. Semoga teman-teman kita ini bisa kembali lagi di jalan yang Allah ridhoi, di jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Bukan berarti kita duduk di sini itu, di majelis ini merasa diri kita orang soleh, bukan. Tapi kita berasa orang yang belum benar, belum taat, ya, berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya. Karena yang namanya mati, ya, ajal itu tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la Kalau ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Kita kagak ada yang tahu. Teman-teman kita yang di Aceh, yang di Sumatera, yang di Padang di sana kagak tahu kalau besok ternyata mau meninggal. Padahal apa? Dalam kondisi sehat walafiat, bukan. Tapi dengan kuasa Allah, Allah kirimkan banjir bandang seperti itu. Ternyata banyak yang meninggal, tidak ada yang berpikiran besok bakalan hidup. Kita kagak ada yang tahu. Maka dari situ kita ayo sama-sama ingat sama Allah. Ayo sama-sama ngaji. Ayo sama-sama kita ibadah, saling mengingatkan. Ya, bukan berarti kita ini merasa lebih baik, tapi kita ini sayang sama teman. Ya, kita rangkul kembali supaya ya kita ngaji untuk memperbaiki diri, terutama buat diri kita dan buat keluarga kita. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa narda bil qada ay al hukmul ilahi fi a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi minal ahwal fil asal ilal abad. Ciri iman orang yang beriman yang ketiga yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Ketika Allah mentakdirkan ya terjadinya banjir bandang seperti itu, maka mau nggak mau kita kudu ridho. Aku ikhlas ya Allah, jikalau Engkau menentukan seperti ini kejadian dalam kehidupan saya, dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan. Ketika orang seperti itu, tandanya mereka itu adalah orang yang beriman. Maka ketika seperti itu, Kanjeng Nabi mengatakan faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqan. Maka ketika kamu mempunyai ciri tiga ini, yang pertama apa? Nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa narda bil qada. Tiga ini jika ada, maka kamu adalah sebenar-benarnya orang yang beriman. Kemudian di sini qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang-orang arif, ahli ma'rifat. Beliau mengatakan apa? As-sabru salasu maqamat. Sabar itu ada 3 makom. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama tarkus syakwa wa hiya darajatut tabi'in. Tingkatan yang pertama dia itu meninggalkan daripada yang namanya keluh kesah. Ya Allah, bulan ini kayaknya sepi banget dagang. Berarti ada ngeluh.
Kalau mengeluh kayak gini berarti belum sabar. Ketika dikasih musibah kayak kemarin tuh Pak Komar, ya tabrak jatuh kayak gitu. Kira-kira Pak Komar kemarin ngeluh apa enggak? Paling aduh sakit misalkan kayak gitu ya. Itu yang lumrah ya, namanya manusia. Yang penting jangan ngeluh mengenai tentang aduh sakit akhirnya kagak bisa kerja nih, gimana nanti istri, anak dan lain sebagainya. Ya, kalau kita masih bisa menahan, tidak sampai mengeluh seperti itu, berarti derajatnya makomnya tabi'in. Ya, tapi susah.